Halo teman-teman, di konten kali ini saya akan membahas kembali band Fish tentang album Abdi Lara Insani dengan gaya ala-ala presentasi anak sekolahan. Oke, kita langsung masuk saja ke materi yang pertama. Abdi Lara Insani adalah album studio kedua oleh Fish, dirilis 2022, edisi lengkap Agustus 2022. Karya konsep ini berlatar Earth 03 dan menceritakan perjalanan Ali, dari aktivis mahasiswa idealis anti korupsi menjadi pemimpin egois dan otoriter. Secara keseluruhan album ini merupakan kritik sosiopolitik terhadap merosotnya etika politik dan perilaku pejabat publik di Indonesia. Lagu pertama yaitu Berhenti di Kotak Pesan Suara, Fondasi Trauma dan Warisan Korupsi. Lagu pembuka berfungsi sebagai prolog naratif. Suara Vincent Rompies menyampaikan pesan suara dari ayah Ali, seorang pegawai negeri menengah yang terlibat korupsi. Pesan itu menjadi hantu moral yang mewariskan kebencian Ali terhadap birokrasi sekaligus menanamkan kemunafikan dalam dirinya, menyoroti bagaimana etika politik bisa rusak sejak di lingkungan keluarga karena pragmatisme demi bertahan hidup. Lagu kedua yaitu Bintang Masa Aksi, Karisma, Ego, dan Naivitas Mahasiswa. Bintang Masa Aksi menangkap energi demonstrasi lewat tempo cepat dan riff agresif. Namun liriknya menyingkap bahwa sang aktivis perlahan menikmati peran sebagai Mesiah, menonjolkan garis tipis antara naivitas dan awal hipokrisi. Kritik inti. Gerakan sosial mudah terjebak kultus individu ketika pemimpin dianggap lebih penting daripada substansi perjuangan, seperti yang dijelaskan oleh Baskara Putra terhadap perkembangan karakter Ali. Lagu ketiga yaitu Camkan, Intoleransi dan Kehilangan Kompas Moral. Camkan adalah titik balik emosional dalam narasi Ali. Lagu ini merekam frustrasi Ali terhadap intoleransi beragama di Earth 03 yang berujung pada kematian mentornya, menghilangkan satu-satunya kontrol moral bagi Ali, dan mendorongnya percaya bahwa pendekatan damai tak lagi cukup, sehingga mulai mempertimbangkan penggunaan kekuatan lebih besar. Lagu juga mengkritik penyalahgunaan agama oleh kelompok radikal dan kegagalan negara melindungi keberagaman. Lagu keempat yaitu Kuping Ini Makin Lalai, Kebuntuan Komunikasi Politik. Kuping Ini Makin Lalai menggambarkan fase ketika Ali menyadari bahwa aspirasi rakyat dan aksi massa diabaikan oleh penguasa yang tuli. Lagu ini mengkritik merosotnya etika politik. Pejabat lebih peduli citra daripada substansi, sehingga dialog menjadi buntu dan pergerakan dianggap angin lalu. Frustrasi ini mendorong Ali berpikir lebih radikal. Jika suara tak didengar, sistem harus diruntuhkan untuk membangun tatanan baru di bawah kendalinya. Lagu kelima yaitu lagu Kritik Lagi, Kritik sebagai Komoditas dan Kejenuhan Sosial. Lagu Kritik Lagi adalah track tambahan dalam album edisi lengkap oleh Feast yang mengangkat kejenuhan kritik sosial. Kritik sering jadi rutinitas tanpa efek nyata. Band bahkan melakukan otokritik atas peran mereka sebagai penyiar kegelisahan. Sementara dalam garis waktu narasi, lagu ini terjadi sebelum peristiwa besar dan menggambarkan kekecewaan Ali yang akhirnya membuatnya berpaling ke kekerasan sebagai jalan perubahan. Lagu keenam yaitu Gugatan Rakyat Semesta, Revolusi dan Pembenaran Kekerasan. Track puncak ini, aransemen marching drum dan gitar distorsi, adalah klimaks revolusi yang dipimpin oleh Ali. Lagu ini merupakan pemugaran materi lama oleh Feast dan digambarkan oleh Baskara Putra sebagai momen ketika dukungan publik memuncak, membuat Ali merasa kekerasan adalah jalan satu-satunya. Intinya, semangat massa dapat menggulingkan rezim, tetapi gerakan yang lahir dari amarah berisiko melahirkan pemimpin baru yang sama otoriternya. Transformasi Ali dari aktivis jadi pemimpin revolusi yang menghalalkan segala cara. Latar naratif berlokasi di Earth 03. Lagu ketujuh yaitu Jaya, Ironi Kemenangan dan Paranoia Kekuasaan. Jaya menggambarkan ironi kemenangan Ali. Setelah menggulingkan rezim ia memang berkuasa, tetapi kehilangan kedamaian batin dan menjadi paranoid, melihat setiap kritik sebagai ancaman, memakai instrumen kekuasaan untuk melindungi kepentingannya sendiri, dan akhirnya menjadi bagian dari sistem yang dulu ia benci. Lagu ke-8 yaitu Orang-Orang yang Berubah, Transformasi Moral dan Matinya Idealisme. Orang-orang yang berubah adalah penanda transisi yang melambangkan matinya idealisme dan perubahan moral pada Ali, dari aktivis idealis menjadi birokrat dingin setelah meraih kekuasaan.
Potongan instrumental ini memberi jeda reflektif untuk menyaksikan betapa korosifnya kekuasaan. Lagu ke-9 yaitu Jangan Ikut Campur. Manifestasi diktator dan trauma sebagai perisai. Jangan Ikut Campur adalah track paling gelap yang menggambarkan pergolakan batin dan transformasi diktatorial Ali. Ia menjadi defensif, menolak intervensi, dan menggunakan trauma masa lalu, kematian mentor, kegagalan ayah, sebagai pembenaran untuk bertindak tanpa etika. Lagu ini menampilkan Ali yang egois dan antagonis, tidak lagi mendengar rakyat, melainkan hanya membela narasi kebenarannya yang terdistorsi. Lagu ke-10 yaitu Ali, dekonstruksi Mesiah dan warna asli kekuasaan. Lagu Ali, ditempatkan di akhir album oleh Feast, berfungsi sebagai refleksi terakhir perjalanan hidup tokoh yang dibahas. Penempatan ini menegaskan pesan bahwa uang dan kekuasaan akhirnya menyingkap warna asli seseorang tanpa memaksakan penilaian. Keputusan tetap diserahkan kepada pendengar. Ali digambarkan sebagai personifikasi kegagalan janji politik, bukan lagi simbol harapan, melainkan pengingat bahwa pemimpin bisa tergoda ego dan menanggalkan topeng kesalehan ketika berkuasa, sehingga mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap sistem yang memproduksi wajah-wajah pemimpin yang berulang. Lagu ke-11 sekaligus menjadi lagu penutup di album ini yaitu Senin Toko Tutup, Siklus Setan dan Keputusasaan Kolektif. Senin Toko Tutup menutup album dengan gambaran siklus setan dalam kekuasaan. Meski figur seperti Ali jatuh, sistem Earth 03 akan terus melahirkan Ali-Ali baru yang berawal dari aktivisme, naik lewat revolusi, lalu runtuh karena kegagalan moral. Judul menyiratkan stagnasi, sebuah hari ketika segala aktivitas terhenti, memberi ruang bagi keputusasaan kolektif atas janji perubahan yang selalu berujung pengkhianatan. Pesan inti, tanpa perbaikan etika politik secara mendasar, sejarah penderitaan akan terus berulang. Hal ini ditekankan oleh Feast. Oke, kesimpulan utama dari album ini adalah refleksi filosofis bahwa kekuasaan tidak selalu mengubah seseorang, melainkan menyingkap warna asli atau sifat asli yang selama ini tersembunyi di balik retorika keadilan. Melalui narasi Ali, Feast menggambarkan sebuah siklus setan, vicious cycle, dalam dunia politik, di mana kemarahan kolektif masyarakat terhadap pemimpin lama seringkali melahirkan sosok juru selamat baru yang pada akhirnya terjebak dalam lubang moral yang sama. Akhirnya, album ini memberikan peringatan bahwa tanpa perubahan budaya dan etika politik yang fundamental, sejarah penderitaan rakyat hanya akan terus berulang lewat pemimpin-pemimpin yang silih berganti. Oke, segitu saja video penjelasan materi untuk kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan informasi atau penjelasan yang kurang matang. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.